kata aku ngebandingin diri itu ada dua, ngebandingin diri positif, ngebandingin diri negatif. Orang yang jalannya lurus mulus kayak jalan tol, ada yang muter dulu, dan dua-duanya itu valid. Kita nggak telat, kita cuman di jalur yang berbeda aja gitu. Video ini gak dibuat buat ngajarin siapa-siapa. Aku cuman berbagi isi kepala dan juga obrolan-obrolan kecil yang sering kita pendam sendirian. Kalau kamu ngerasa relate dengan video ini, berarti kita lagi ada di fase yang mirip. Dan semoga lewat video ini kamu gak ngerasa sendirian lagi gitu, oke? Kadang kita itu mikir capek itu kan karena kayak tugas kerjaan yang numpuk atau masalah besar gitu kan ya. Padahal seringnya capek itu datang dari hal kecil yang numpuk. Bangun tidur udah mikir, nanti gimana ya gitu kan. Aku salah nggak? Aku kurang apa sih gitu? Aku nggak berguna banget sih gitu. Nah, pikiran kayak gini kelihatannya itu kan kayak ya udah sepele aja gitu. Tapi kalau tiap hari itu lama-lama nguras tenaga dan bikin tenaga kita itu habis, terkuras, capek gitu. Kita hidup di zaman dimana hidup orang lain itu kelihatannya kayak lurus mulus kayak jalan tol. Ada yang seumuran tapi kelihatannya itu dia lebih berhasil, lebih pede, lebih tahu mau jadi apa. Terus tanpa sadar kita nanya ke diri sendiri, aku kok gini-gini aja ya gitu kan. Padahal kita lupa yang kita lihat itu tuh cuman potongan terbaik dari hidup orang lain. Ya, umur belasan itu menurutku itu aneh. Dibilang masih anak-anak tapi udah dituntut untuk mikir dewasa. Ditanya masa depan, ditanya rencana hidup. Padahal di diri sendiri aja masih bingung. Ini arahnya kemana ya gitu. Dan itu bikin capek. Bukan karena kita itu lemah, enggak, tapi karena kita lagi belajar. Gak semua orang itu berani ngaku kalau dia itu lagi bingung. Aku juga masih belajar guys, tapi ada beberapa hal yang lumayan ngebantu aku. Nah, apa tuh? Sebelum aku ke topiknya, sebelum aku jelasin topiknya, aku mau minta maaf banget ya. Aku ini tag videonya di sore hari, jadi maklum banyak suara-suara hewan. Ayam, sapi, kambing. Maaf ya guys, karena ya biasalah, aku kadang biasanya tuh tagnya malam, tapi kali ini aku nyobanya di sore. Jadi maafin kalau banyak suara-suara yang mengganggu. Kalian fokus ke suara aku aja, oke? Terima kasih atas pengertiannya. Nah, yang pertama, gak semua pikiran itu harus diturutin. Ada pikiran yang cuma lewat, bukan kebenaran. Gak semua pikiran itu harus diturutin. Itu artinya apapun yang muncul di kepala kita, di pikiran kita, itu belum tentu harus kita ikuti, harus kita percaya. Karena pikiran itu sering cuman bereaksi, bukan fakta. Misalnya, aku gak berguna, pasti mereka benci aku gagal terus, aku ngestak terus gitu. Aku nggak bisa apa-apa. Pikiran kayak gitu datang otomatis, apalagi kalau lagi capek, sedih, atau overthinking. Biasanya pikiran-pikirannya itu akan menghantui diri kita. Cuman lewat, itu kayak awan. Pikirannya itu kayak awan. Bayangin, pikirannya itu seperti awan ya, yang lewat di langit. Datang terus itu ya udah pergi. Kalau kita kejar dan kita percaya, kita jadi ikut ke bawah perasaan. Ya enggak? Tapi kalau kita diam, dia akan lewat sendiri. Ya kan? Bukan kebenaran, cuman suara pikiran aja. Kenyataannya itu yang bisa dibuktikan. Pikiran sering dilebih-lebihin, ketakutan, bekas luka masa lalu. Contoh gampangnya itu gini. Aku nggak disukai siapa-siapa. Padahal kenyataannya masih ada kok yang mau dengerin kamu, masih ada kok yang peduli sama kamu, masih ada kok yang sayang sama kamu, gitu ya. Cuman mungkin hari ini lagi berat aja. Intinya di kalimat itu kita ngajarin dengerin pikiran, tapi jangan langsung dipercaya begitu aja. Jadi perlu kita saring dulu.
Ini fakta atau cuman rasa takut sih? Gitu guys. Terus yang kedua, ngurangin ngebandingin diri bukan berhenti total, tapi sadar kapan hal itu bisa bikin kita capek. Kalimat itu ngajarin kita lebih sadar sama diri sendiri. Bukan nyuruh kita itu harus sempurna 100%, enggak. Ngurangin ngebandingin diri artinya kita pelan-pelan berhenti ngukur hidup kita pakai standar orang lain. Bukan karena kita itu lemah, enggak, lagi-lagi enggak, bukan karena lemah, tapi karena setiap orang itu punya garis waktunya sendiri. Bukan berhenti total, karena jujur aja kayak ngebandingin diri itu manusiawi banget, normal banget gitu. Pasti semua orang pernah ngebandingin dirinya gitu. Kadang malah bisa memicu buat dirimu untuk berkembang. Jadi bukan dilarang, tapi dikontrol. Tapi sadar kapan itu bikin capek. Nah ini intinya. Utamanya itu kalau perbandingan itu bikin minder, bikin ngerasa kayak kamu gak cukup, bikin ngerasa kamu itu lupa sama progres diri kamu sendiri. Itu tandanya sudah kebanyakan dan perlu untuk kamu berhenti. Perbandingan diri. Oh, dia rajin. Aku bisa belajar dari situ gitu. Bandingin diri, dia sukses, aku gagal. Intinya bandingin diri boleh, nyakitin diri jangan. Ukur diri pakai perkembangan, bukan pencapaian orang lain. Karena ya udah pasti beda kalau kamu ngebandingin sama hasil orang lain. Kata aku, ngebandingin diri itu ada dua. Ngebandingin diri positif, ngebandingin diri negatif. Ngebandingin diri positif itu misalnya kayak gini. Kamu ngelihat orang yang sukses. Kamu bakalan belajar, kok dia bisa sukses ya? Kok aku enggak ya? Apa yang salah dari aku? Kamu belajar. Gitu. Atau kamu ngelihat teman kamu yang selalu ranking. Kamu bakalan belajar kayak kamu bakalan mikir kok dia bisa sukses sih, kok dia bisa ranking sih, kok aku nggak bisa dapet ranking ya, kenapa ya? Kamu bakal belajar gitu. Nah kalau kamu membandingin diri yang negatif, ini kamu bakalan ngerasa kayak kamu lihat orang yang sukses, dia sukses, kayaknya aku udah ketinggalan, kayaknya aku udah nggak bisa deh. Jadi kamu karena mikirnya kayak gitu, kamu langsung nge-stuck, kamu berkembang lagi, nggak mau berusaha lagi, ya udah hasilnya ya udah gitu loh. Oke, jadi kamu pilih yang mana nih? Yang positif atau yang negatif? Saran aku yang positif, tinggalin yang negatif. Oke guys. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Istirahat tanpa merasa bersalah. Istirahat itu bagian dari proses. Berani istirahat tanpa merasa bersalah. Kita sering ngerasa kalau kita itu berhenti sejenak, itu sama dengan malas atau gagal. Padahal capek itu tanda manusiawi banget. Semua orang bisa capek, guys. Kita manusia. Bukan tanda lemah, enggak. Berani istirahat berarti jujur sama kondisi diri sendiri. Istirahat itu bagian dari proses kamu. Proses enggak cuma tentang terus jalan aja. Ada jeda, ada berhenti, ada nafas. Justru di istirahat itu tenaga dikumpulin lagi. Pikiran dirapiin lagi. Hati dipulihin lagi. Tanpa istirahat, proses itu malah bisa rusak. Intinya, istirahat itu bukan menyerah, enggak. Istirahat itu bukan mundur, juga enggak. Istirahat itu cara supaya bisa lanjut lebih sehat dengan tenaga yang baru, dengan tenaga yang lebih strong. Aku sadar satu hal, hidup itu enggak selalu harus cepat, enggak. Ada orang yang jalannya lurus, mulus kayak jalan tol. Ada yang muter dulu. Dan dua-duanya itu valid. Kita nggak telat, kita cuma di jalur yang berbeda aja gitu. Ya, itulah takdir kehidupan. Aku juga mau bilang kayak, guys, kamu ngerasa capek itu nggak apa-apa sayang, kamu itu manusia. Memang kayak ya udah normal aja kamu ngerasa capek, ya udah nggak apa-apa gitu. Memang diri kamu mungkin lagi butuh istirahat. Ya, jangan terlalu dipaksa. Kasihan diri kamu. Oke, sayangi diri kamu sayang ya. Di perjalanan kamu tuh masih panjang, oke? Jadi ya udah, intinya kayak pelan-pelan, tapi jangan stop. Pelan-pelan itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai stop gitu. Jadi tetap jalan walaupun pelan, gak apa-apa. Channel ini bakalan nemenin kamu ya. Aku juga masih belajar, jadi kita belajar bareng-bareng di channel ini, oke? Ya, semangat, jangan pernah menyerah.
Oke, buktiin sama orang-orang, buktiin sama keluarga kamu, buktiin sama ayah dan juga ibu kamu bahwa kamu itu bisa. Ya, nggak sekarang, ada prosesnya. Nggak ada yang instan, itu nggak ada di dunia ini, nggak ada yang instan kecuali mie instan, nggak ada perjalanan hidup yang instan itu tidak ada. Kamu kayak contohnya kayak aku mulai konten terus, ya jangan dihiraukan, kayak kamu sekarang mulai konten gitu ya di tahun nggak di bulan ini deh, di bulan ini, terus kamu mintanya di bulan Januari kamu langsung jadi youtuber yang sukses, youtuber yang udah beribu-ribu subscriber, berjuta-juta subscriber. Gak bisa sayang, ada prosesnya. Atau kamu juga sekarang lagi ngebuka bisnis kecil-kecilan gitu, apapun itu, bisnis apapun itu, kamu mulai di bulan Desember ini, terus kamu minta di bulan Januari besok kamu udah sukses, kamu udah jadi apa namanya, pengusaha yang udah sukses gitu. Nggak bisa sayang, ada prosesnya. Nggak apa-apa gitu, dan itu nggak apa-apa, lama atau cepet prosesnya itu nggak apa-apa. Dan ya udah, itulah takdir hidup, tergantung sama takdir kita aja. Dan yang intinya itu, yang penting kita mau berusaha, kita mau proses, kita mau berkembang, nggak ngestak, kita nggak diem aja, pasti akan ada. Intinya perjuangan kamu itu nggak akan sia-sia. Saat orang lain tidur nyenyak, saat orang lain scroll, saat orang lain hedon, saat orang lain lagi nyantai, lagi jalan-jalan, sedangkan kamu berusaha, kamu berproses, kamu yang lagi konten, kamu berusaha buat konten yang lebih bagus, kamu yang lagi berbisnis, kamu berusaha biar bisnis kamu bisa jadi berkembang. Dan semua perjuangan itu gak akan ada yang sia-sia, pasti akan ada hasilnya, walaupun sekecil upil, pasti ada hasilnya. Tapi kalau kamu diem scroll TikTok aja terus kamu berharap hidup aku pengen lebih baik, hidup aku pengen jadi lebih baik di tahun 2026 gitu, tapi kamu kerjaannya scroll HP, ya nggak akan ada hasilnya. Oke, yang penting itu action, yang penting itu bergerak. Masalah hasil kita serahkan ke Tuhan aja. Oke, bagaimana dia ngatur, yang penting kita udah mau berusaha, kita mau berjuang, dan itu udah cukup. Ya, aku yakin kamu bisa. Aku yakin subscriber ini adalah subscriber aku ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang bakalan sukses, orang-orang yang bisa ngebanggain orang tuanya. Amin ya, amin. Kita berjuang bareng di sini sayang. Oke. Kalau kamu suka obrolan jujur kayak gini, di subscribe ya channel ini. Kita tumbuh bareng di channel ini. Oke? Kita jadi versi terbaik dari diri kita. Kalau hari ini kamu ngerasa belum jadi apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Kita masih hidup, kita masih bernafas, masih belajar, masih punya waktu. Jangan keburu nyerah sama diri sendiri. Intinya, dinikmati aja prosesnya, ceritanya. Toh nggak selamanya kayak gini. Selagi apa? Selagi kamu itu mau berproses, belajar, tumbuh, nggak akan ada yang sia-sia perjuangan kamu itu. Kamu yakin deh, gak akan ada yang sia-sia perjuangan kamu itu, yakin deh. Semangat ya sayangku, cinta aku yakin banget, seyakinnya subscriber aku ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, yang tangguh, yang gak mudah menyerah, yang selalu mau jadi versi terbaik dari dirinya. Yang kemarin bukan versi terbaik dari orang lain, enggak. Oke cinta, kamu itu, aku yakin kamu tuh bisa, kamu tuh hebat. Subscriber aku itu orang-orang yang sangat bisa sukses, orang-orang yang bisa berkembang, orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman, orang-orang yang mau berusaha. Semangat sayang, aku yakin kamu bisa. Oke. Makasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga setelah nonton video ini pikiran kamu sedikit lebih rapi, jadi lebih tenang, ikhlas, kuat, tangguh. Jaga diri kamu baik-baik ya sayang ya. Perjalanan kamu itu masih panjang, oke? Aku tahu kamu itu bisa, semangat, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah, tungguin ya.